Selamat pagi semuanya. Baik, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Oke, sebagai umat yang beriman, mari kita awal kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Serta di tangan saya membuka dan doa ini segala nikmat Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas segala rahmat dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga Engkau masih mengizinkan kami untuk duduk kembali di kelas ini dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini kami ingin melaksanakan KBM kami. Semoga Engkau selalu Amin. Oke, terima kasih Nanda sudah mewakilkan dalam doa. Oke, selamat pagi. Saya minta semuanya berdiri sebentar. Berdiri. Silakan cek kerapian. Jangan sampai ada yang belum rapi. Cek sekitar dan masih ada sampah. Sampah, tolong ambil sampahnya. Sudah? Beres? Oke, baik. Kalau gitu, silakan duduk kembali. Cek semua persiapan, semua alat buku. Oke. Melengkapkan alat tulis sudah semua di atas meja. Sudah siap untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, sebelum Ibu memberikan materi pada pagi hari ini, kita absen dulu. Hadir di mana? Adelia Gunawan. Hadir Najwa. Ada yang tidak hadir? Ada kan? Absen 17. Kenapa ya? Ibu. Ada yang tidak masuk? Ya, Ibu. Oke, baik. Siap untuk kamu semua karena hari ini hanya satu orang yang tidak hadir karena ada alasan sakit. Mudah-mudahan minggu depan semuanya bisa hadir tanpa ada yang sakit atau alasan apapun. Tepuk tangan untuk kalian semua dulu. Oke, saya minta dia semuanya tetap semangat. Saya minta berdiri. Kalau saya sebut pagi, tepuk 1 kali. Ya, kalau saya sebutnya siang, tepuk 2 kali. Kalau saya sebutnya sore, tepuk 3 kali. Kalau sebut malam, diam. Karena malam itu harus hening. Sepakat? Sepakat. Oke, pagi. Pagi. Sore. Malam. Ada yang salah. Pagi. Pagi. Siang. Sore. Malam. Silakan duduk kembali. Baik anak-anakku, masih ingat tentang kesepakatan kelas? Masih ingat? Oke, saya minta kita kesepakatan kelasnya kita kemarin ada berapa? Ada 5. Oke, sebutkan satu kesepakatan kelas yang kita sudah buat. Pakaian yang rapi. Oke, berpakaian yang rapi. Bagaimana? Hari ini semuanya sudah rapi? Sudah ya. Pertahankan yang kamu sudah laksanakan pagi ini. Jangan sampai semuanya hari ini sudah disiplin mengenai kerapian, minggu depan tidak. Tetapi pertahankan mengenai kedisiplinan kamu tentang kerapian. Sepakat, teman-teman? Sepakat, teman-teman? Sepakat.
paling nyaman untuk belajar. Atau bagaimana Vito? Nyaman untuk belajar? Nyaman. Pertahankan itu juga. Karena kita itu harus betul-betul ruangan atau kondisi kelas itu dalam keadaan bersih dan rapi. Karena kalau sudah kondisi kelasnya rapi, maka kita pun akan nyaman untuk belajar. Oke, sudah itu? Siap itu? Oke, saya yakin kesepakatan yang lain juga pun tetap ingat. Ya, konsep kesepakatan yang lain. Menghargai guru dan teman. Menghargai guru dan teman. Yang keempat sesi, kesepakatan kelas yang keempat sesi. Dan kreatif. Harus aktif dan kreatif. Jadi kita itu harus aktif saat pembelajaran. Jangan datang 5D, datang biar penuh. Tidak boleh. Harus aktif di dalam kelas. Harus aktif. Yang kelima, Nada, yang kelima, kesepakatan kelas yang kelima. Menjaga keamanan kelas. Menjaga keamanan kelas. Sepakat sebentar kita mulai dengan pembelajaran hari ini. Sepakat untuk melaksanakan kesepakatan kelas. Oke, baik. Kalau begitu, Ibu mau tanya dulu materi kita sebelum pembelajaran hari ini. Materi kita itu sebelum ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan minggu lalu itu kita masih tahu tentang peraturan yang ada di Indonesia. Kira-kira aturan apa yang kamu tahu? Ada aturan apa yang kamu tahu? Pernah dengar kata aturan, Nada? Nah, oke. Aturan seperti apa, Nada? Oke, Adil. Aturan lalu lintas. Oke, ada aturan yang berkaitan dengan tertib lalu lintas. Siap untuk kita laksanakan. Oke. Berikut aturan di lingkungan sekolah. Oke. Aturan di lingkungan masyarakat. Apa kita siap untuk melaksanakan itu keteraturan? Siap. Siapa yang harus melaksanakan itu keteraturan? Kita sendiri. Semua atau kita sendiri. Ya, mulai dari diri kita sendiri. Ya. Oke. Materi kita hari ini tentang ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan nasional dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang kita bahas hari ini. Apa tujuan yang pelajaran kita hari ini? Riko, baca. Peserta didik mampu menunjukkan ketaatan peraturan perundang-undangan nasional dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Peserta didik. Siapa itu peserta didik? Kita semua 8A. Kita itu harus mampu untuk menunjukkan itu peraturan. Siap untuk mampu laksanakan, mampu tunjukkan itu aturan? Siap, ya? Oke, lanjut. Saya minta Keno baca. Ketaatan dalam peraturan perundang-undangan nasional mencakup beberapa aspek penting yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, ketaatan dalam peraturan perundang-undangan nasional mencakup beberapa aspek penting. Tujuannya untuk apa? Abil, tujuannya untuk apa, Abil? Menjaga ketertiban, keadilan, dan bernegara. Oke, menjaga ketertiban. Tepuk tangan dulu untuk Keno. Ingat tepuk POW? Oke, itu kasih contoh. Ya, tepuk POW. B O W. Wow, keren. Paham? Oke, mari kita beri tepuk POW ke teman-teman yang sudah menjawab. 1, 2, 3. W O W. Wow,
Lihat gambar di depan. Ya, lalu Siapa itu di depan? siswa itu Siswa. Seorang anak. Kira-kira dia buat apa itu? lagi memegang apa? Ya? Lagi duduk sambil memegang. Lagi duduk di atas meja sambil angkat kaki. Kira-kira ini benar aturan tidak ini? Tidak. Kenapa tidak? Karena dia Karena duduk di atas meja. Kalau siswa duduk seperti ini, sudah termasuk siswa yang tertib terhadap aturan? tidak. Yakin? Yakin. Ya? Atau sering kamu yang 8A ini duduk di atas meja? Tidak. Ada? Tidak ada. Alamatnya tidak ada seperti di gambar di dalam ini. Atau Adil sering duduk di atas meja? Tidak. Oke, kalau yang ini Adil? Ya. Lihat ini Adil? Ya. Oke. Apa ini Adil? Ya. Oh, ada zebra cross yang berjalan. Apakah gambar ini termasuk menaati peraturan tidak? Iya. Iya. Yakin? Kenapa? Karena polisi bilang supaya orang-orang saling bantu. Karena polisi berhenti atau polisi apa itu Abi? Polisi memberhenti jalan Oh, polisi yang kasih berhenti mobil biar pejalan kaki bisa lewat. Apakah pejalan kaki dan jalan di mana itu Abi? Zebra cross. Tepuk tangan untuk Abi. Silakan. Prisil, ini di dalam prisil ada siapa lagi prisil? ada polisi Ada polisi. Selain polisi siapa prisil? belajar Ya, pelajar. Oke, kenapa ini pelajar prisil? menyeberang Nyebrang di zebra cross zebra cross. Oke, berarti ini termasuk apa tadi prisil? aturan apa yang lalu lintas. Termasuk besar sih, termasuk Aturan lalu lintas aturan lalu lintas. Tapi siswanya itu nyebrang melalui zebra cross. Berarti dia itu tadi termasuk apa dia? menaati aturan. Menaati peraturan lalu lintas. Oke, tepuk tangan untuk Prisil. Semuanya berdiri dulu. Pagi ini harus tetap semangat. Konsentrasi ya, konsentrasi. Ikuti apa yang saya ucap. Ikuti apa yang saya ucap atau ibu ucap. Ikuti apa yang saya ucap. Pegang kepala. Pegang kepala. Oke, stop dulu, stop. Saya kasih contoh. Kamu peragakan apa yang saya ucap. Ya. Peragakan apa yang saya ucap. Paham? Paham. Ada konsentrasi Rito. Peragakan apa yang saya ucap. Pegang kepala. Pegang lutut. Kepala. Kan saya tidak sebut pegang. Tapi katakan dulu konsentrasi. Peragakan apa yang saya ucap. Pegang kepala. Cepat-cepat, Riko, cepat. Pegang kepala. Pegang kepala. Pegang telinga. Pegang telinga. Pegang lutut. Kepala. Konsentrasi. Sekali lagi. Oke, tepuk tangan untuk kamu semua. Oke, silakan duduk. Konsentrasi. Atau ada yang mau tanyakan dulu? Ada yang mau tanya dulu yang saya ngomong tadi? Yang kita bahas tadi? Sampai di gambar yang terakhir tadi ada? Ada mungkin? Mengenai gambar dua itu tadi? Satunya tadi, kita gambar saya yang pertama?
tidak menaati. Patut ikut apa tidak dia punya? Tidak boleh. Ya, karena itu sudah melanggar aturan. Kalau yang kedua tadi apa? Gambar apa? Oke, Menaati peraturan lalu lintas. menaati peraturan lalu lintas. Kita dapat A, pernah langgar lalu lintas tidak? Nah, yang tadi mudah-mudahan setelah materi ini sebentar jangan sampai ada yang buat lagi. Karena kita itu sesuai tadi tujuan itu kita harus mampu menunjukkan itu peraturan. Sepakat apanya? Sepakat. Aser, apa tadi gambar yang kedua Aser? Peraturan lalu lintas. Aser pernah langgar? Pernah ya? Jadi setelah ini sebentar Aser jangan lagi langgar aturan lalu lintas. Aser bisa bawa motor? Tidak bisa. Jadi jangan bawa motor. Kenapa Aser tidak boleh bawa motor? Kenapa Riko? Belum cukup umur. Kamu itu belum cukup umur, jadi jangan membawa motor datang sekolah. Billy bisa nyetir motor Billy? Bisa Ibu. Bisa? Pernah bawa motor? Pernah. Billy tahu tidak aturan? Ya? Ya. Apa salah satunya? Aturan yang Billy tahu? Kalau di lampu merah Ibu, kalau lampu merahnya warna yang merah Ibu, kita harus stop. Oh, Kalau warna kuning Ibu, itu sudah mau siap-siap jalan. Kalau warna itu sudah jalan. apakah Billy selama ini itu warna rambu lalu lintas itu pernah langgar tidak? Kuning itu apa jalan terus atau kuning berhenti atau merah baru berhenti? Apa hijau sudah jalan. Kalau Hijau merah berhenti. berhenti. Tetapi yang Billy pernah praktek selama ini kan? Apakah Billy itu pernah? Merah. Oh pernah, sering atau jarang? Aku tidak pernah. Kemarin Ibu. Oh kemarin. Oke, mungkin Billy itu langgar karena Billy belum tahu. Jadi hari ini Billy kita materinya itu tentang harus taat terhadap aturan itu. Harus taat terhadap aturan itu. Sepakat Billy? Jangan sampai ulangi di Billy lagi nyetir motor. Padahal Billy itu sudah layak bawa motor belum Billy? Sudah Ibu. Sudah. Belum. Kenapa belum? Karena masih di bawah umur Ibu. Masih di bawah umur. Jadi jangan membawa motor karena kamu, apalagi kita itu sudah pernah datang sosialisasi oleh polisi yang dari lalu lintas. Pernah dong? Pernah Ibu. Nah, yang bisa bawa motor itu Billy siapa? Yang bisa nyetir motor itu bagaimana peraturannya kemarin? Yang disampaikan oleh Bapak Polisi. Yang Berapa begini. Ibu? Dari umur 17 tahun ke atas Ibu. Dari umur 17 tahun. berarti itu adalah salah satu persyaratan. Atau Billy sudah umur 17 tahun? Belum Ibu. Belum. Nah, berarti Billy itu sudah melanggar. Yang pertama itu melanggar karena Karena masih di bawah umur. oke, masih di bawah umur. Terus langgar yang kedua tadi Billy apa? Langgar apa Ibu? Lampu lalu lintas. Langgar lampu lalu lintas. Jadi ini sebentar Billy, kita itu harus mempraktekkan, menunjukkan itu sikap taat terhadap aturan. Abil pernah langgar tidak? Tidak pernah langgar. Oke, kira-kira kalau Abil itu pernah langgar tentang aturan di mana yang pernah Abil? Oh di sekolah. Apa contohnya? Oh tidak sudah lambat juga. Sering terlambat. Jadi setelah ini sebentar Abil tidak boleh buat lagi yang sudah melanggar aturan. Karena aturan itu sumber pertama itu ada di mana? Aturan itu ada di mana-mana? Di sekolah. Di rumah. Sebelum sekolah dulu di mana? Oke, yang pertama itu di keluarga, rumah. Itu pertama. Yang kedua, Masyarakat. lingkungan masyarakat. Sekolah dulu baru lingkungan masyarakat. Jadi kita itu punya aturan. Untuk apa itu aturan adanya? Apa itu?
biar bisa tidak menimbulkan masalah di negara atau di masyarakat. Itu budaya aturan. Ya. Oke, untuk menjalankan ketertiban. Ya. Hidup dengan damai. Apa lagi? Untuk mendisiplinkan diri. Jadi kalau tidak ada aturan, maka pasti kedamaian atau ketentraman itu tidak akan ditemukan. Karena kita itu punya keinginan yang berbeda, maka harus ada aturan. Clarita bisa baca? Yang pengertian aturan apa? Peraturan perundang-undangan adalah semua aturan undang-undang berlaku di suatu negara yang dibuat oleh lembaga berwenang dan berfungsi sebagai pedoman dalam perilaku dan bertindak untuk negara. Peraturan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat seluruh warga negara. Oke, peraturan perundang-undangan adalah semua aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Jadi aturan ini itu sudah berlaku untuk suatu negara, bukan hanya untuk satu orang saja, tetapi itu semua. Ya. Contohnya tadi aturan di rumah, pasti ada toh? Pasti ada. Aturan di kelas ini pasti ada aturan di kelas ini. Ada. Contoh aturan di kelas, Abin. Harus selalu isi dalam baju. Saya setuju, Abin. Menjaga kebersihan kelas. Daniel, Menghormati guru dan teman-teman. menghormati guru dan teman-teman. Sania, harus aktif dan kreatif. Itu adalah aturan yang ada di kelas 8A. Kamu itu harus selalu melaksanakan aturan itu dengan tanggung jawab. Harus tetap tanggung jawab. Karena kalau kita punya hidup itu sudah teratur, maka apa yang kita inginkan dan kita harapkan itu saya yakin itu bisa tercapai. Kalau kita punya hidup teratur. Contoh, atur jam belajar. Kalau kamu itu mau mata pelajaran PPKN itu harus dapat nilai 100, kamu itu harus belajar teratur dengan jam belajar. Jangan main handphone dari pagi sampai pagi. Datang sekolah hanya Senin dan Sabtu. Jangan. Tetapi setiap hari itu harus datang sekolah. Kita di sekolah itu tidak sampai jam 8, tapi hanya sampai jam 12.45. Itu paling lama. Datang dari jam 5. Ya, Bil, siap? Saya laksanakan itu, Bil. Jadi itu semua dapat tidak boleh malas datang sekolah, harus tetap semangat. Bagaimanapun kondisi di rumah, kita tidak perlu ingat kondisi di rumah. Tetapi kita harus punya jiwa semangat kita datang sekolah. Kalau sakit yang hanya flu saja tetap datang. Tetapi kalau sakit yang parah, jangan datang sekolah. Tetapi kalau sakit yang masih bisa jalan, bisa makan, saya sarankan tetap datang sekolah. Sepakat itu tidak? Sepakat ya? Oke. Aturan itu berfungsi sebagai apa aturan? Menjaga keamanan. Menjaga keamanan. Apa lagi? Menegakkan keadilan. Fungsi aturan sebagai pedoman dalam berperilaku dan bertindak di masyarakat. Sebagai pedoman ya. Sebagai pedoman yang kita itu adalah aturan. Macam kita menjalani SPKN, pedomannya itu harus selalu ini kesepakatan kelas. Tapi aturannya itu sebagai pedoman dalam berperilaku dan bertindak di mana? Di kehidupan sehari-hari, di mana saja kita berada, di masyarakat juga pun wajib laksanakan itu aturan. Jangan
Tetapi harus selalu laksanakan. Harus selalu menjaga kebersihan. Jangan hanya les PPKN saja kelasnya seperti ini bersih. Tetapi kita itu harus selalu melaksanakan itu kebersihan, bukan karena paksaan, tetapi karena bukan karena kemedan dalam diri sendiri. Ya, harus secara apa ya? Jangan ada sistem paksaan. Bersih itu harus paksa, jangan. Tetapi harus sukarela, harus sayang membersihkan dengan ikhlas. Ya, harus dengan ikhlas, jangan karena paksaan. Ya. Oke, lanjut. Tujuan dari ketaatan terhadap peraturan. Riko, baca. Tujuan ketaatan. Yang pertama itu apa? Tujuan dari ketaatan. Menegakkan keadilan. Oke, yang kedua, Adil. Menegakkan ketertiban dan keamanan. Menciptakan ketertiban dan keamanan. Sania. Memberikan perlindungan hukum. Barita, keempat. Kesejahteraan. Ya, meningkatkan kesejahteraan. Jadi ini tujuan dari ketaatan. Ya, tujuannya itu ada 4: menegakkan keadilan, menciptakan ketertiban dan keamanan, memberikan perlindungan hukum, sama meningkatkan kesejahteraan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Tidak ada? Oke, baik. Lihat ini. Sudah lihat ini? Pilih. Kira-kira gambar ini pilih. Bisa lihat ini? Bisa. Oke, ini gambar apa ini? Gambar apa ini? Anak sekolah saling dengan mama dengan bapak. Ini termasuk apa tadi pilih? Saling. Ya kak, saling ini tadi kak, dari materi yang kita bahas tadi kak. Berarti dia saling terhadap orang tuanya. Aturan di rumah itu. Oke, ini salah satu aturan di rumah. Apakah dia termasuk apa ini tadi? Ketaatan atau tidak ketaatan terhadap aturan? Siapa yang bisa? Ya? Ketaatan. Termasuk ketaatan. Berarti seorang anak itu taat terhadap orang tua. Apa yang dia buat di sini? Saling dengan orang tua, saling izin. Pada orang tua. Siapa yang sering lakukan seperti di gambar ini yang kanan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan berbohong ya. Oke, hanya 7 orang. Oke, 8A. Jadi setelah ini siap praktek apa yang kita bahas. Mampu tunjukkan toh? Yang perempuan saja. Yang laki-laki belum pernah laksanakan seperti di gambar? Pernah ya? Tapi jangan dilakukan. Ulang ini sebentar. Ini adalah hal yang positif. Jadi kita itu harus keluar rumah itu harus pamit, saling tangan, harus kasih tahu ke orang tua. Berarti ketika kita memberitahu ke orang tua itu adalah sesuatu hal yang positif. Harus pertahankan itu. Kalau kasih tahu ada kerja tugas, kasih tahu bapak mama saya izin pergi kerja tugas PPKN. Harus pergi kerja tugas PPKN. Jangan sampai izin dari rumahnya itu pergi kerja tugas PPKN, sampai di sekolah hanya datang TikTok saja. Bukan, tetapi apa yang kita beritahu ke orang tua, maka itu yang harus kita laksanakan. Kalau yang di sebelahnya ini, apa ini? Kenapa Prisil? Marah? Ke siapa ini? Oh, ibu yang marah ke anak? Atau gimana nih? Berarti ini termasuk melawan orang tua. Melanggar aturan keluarga. Berarti dia itu melanggar aturan di dalam keluarga. Sopan tidak itu ketika kita lawan
tua? Tidak. Jadi kalau ini sudah tahu bahwa kita melarang orang tua. Contoh, Abil pergi angkat air dulu kanana, air di tong itu habis bawa ini suruh-suruh. Terus kalau jawab seperti itu termasuk menanti atau tidak? Termasuk tidak menanti. Jangan praktek itu. Kalau kamu sudah tahu oh ini salah, jangan buat. Contoh ini tadi, melawan orang tua ini. Ya. Harapannya 8A itu jangan pernah lakukan ini. Kalau sudah pernah stop. Karena kamu itu adalah generasi yang baik, generasi yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini. Kalau kamu punya karakter tidak bagus mulai sekarang, apa yang terjadi di negara ini nanti? Hancur. Padahal tadi tujuannya kita itu harus apa? Hidup damai, sejahtera. Itu tadi. Nah. Oke, kalau yang ini. Gambar yang kiri dengan yang kanan, yang termasuk menaati aturan itu yang mana? Kiri. Asel yang mana Asel? Yang kiri atau yang kanan? Kiri. Yang kiri. Yang ini? Berarti yang kiri. Kiri saya maksudnya. Ya. Berarti ini termasuk? Di mana ini? Ini sudah di sekolah. Sekolah ini kira-kira di mana ini? Apa lagi di sini? Siapa? Kira-kira mereka ini menggunakan seragam apa ini? Nah, berarti aturan di SMP 1 yang kamu tahu itu apa? Wajib mengikuti ekstra. Oke, tepuk tangan untuk mana? Oke, berikan POW terhadap Nanda. Kamu itu harus berani berungkap. Kalau bisa jawab, jangan diam. Ya. Harus menjawab terus. Ya. Biar kamu punya nilai semakin baik. Ya. Jadi kita aturan salah satu yang di SMP 1 itu wajib mengikuti ekstra. Kalau belum yang punya ekstra, maka setelah ini wajib punya ekstra. Kalau ini, kalau ini di mana ini Keno? Di kelas. Kira-kira ini apa yang mereka buat? Buli. Oke, Daniel, berdiri Daniel. Malas-malasan di dalam kelas. Buang sampah sembarangan. Membuat onar di dalam kelas. Kapan pernah buat ini? Ada yang pegang sapu. Apa lagi nih? Ada yang di atas meja. Ada yang di atas meja. Oh, ada yang menghayal ya? Ada berarti 8A pernah buat ini juga? Ini benar tidak? Tidak. Jadi setelah ini 8A jangan sampai buat seperti ini lagi. Ini sudah salah. Ini sudah salah. Tidak boleh buat seperti ini. Kalau kamu sudah tahu tadi itu salah, jangan buat. Tetapi kita harus buat atau lakukan atau laksanakan. Kita punya sikap harus sesuai aturan. Aturan di dalam kelas itu bagaimana, aturan di keluarga itu bagaimana, di lingkungan sekolah itu bagaimana. Seperti ini tadi. Ada yang di atas meja, ada yang pegang sapu. Ini karakter 8A kayaknya, atau bukan? Harapannya jangan. Ya, tidak boleh. Karena saya yakin anak-anak 8A itu adalah anak-anak yang hebat dan selalu melaksanakan tugas dan selalu menaati aturan yang ada. Tepuk tangan dulu untuk 8A. Buktinya dari mana? Buktinya hari ini semua 8A itu rapi, menggunakan kostum sesuai jadwal. Hari Senin itu menggunakan putih, sepatu hitam, kaos kaki. Berarti itu sudah keren. Pertahankan itu. Jangan sampai tunggu SPKN baru seperti ini, jangan. Tetapi pertahankan yang sudah. Ini hal yang positif, hal yang baik.
tidak termasuk di sini. Karena apa? Buktinya tadi hari ini sudah tapi kelas juga posisi bersih. Pertahankan yang ini. Oke, lanjut. Oke, kalau aturan di lingkungan masyarakat apa contohnya? Tidak membuang sampah sembarangan. Oke, tepuk tangan. Dan pukulan. Ya. Dan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apa lagi? Jangan membuang sampah di selokan. Jangan membuang sampah selokan. Oke. Tepuk tangan untuk Chelsea. Oke, lanjut. Adil. Aktif. Oke, bukti bisa bukti. Itu aturan masyarakat. Tangan untuk Adil. Membayar pajak. Oke, wajib membayar pajak. Oke, tepuk tangan. Adil. Dalam sadar aktif dalam kegiatan. Aktif setiap ada kegiatan di kelompok. Ya. Oke, bentar saja. Apa lagi selain membayar pajak? Oke, Asir. Harus kerjasama. Oke, apa lagi? Billy. Kira-kira apa sih contoh nyata tentang peraturan di lingkungan masyarakat? Oke, gini. Kegiatan di lingkungan. Sudah jauh teman SD, sudah ini. Saling menghormati. Oke, apa lagi? Saling menghargai kita. Oke, harus sikap bertoleransi. Itu yang harus kita buat. Tidak boleh membuat keributan. Tidak boleh membuat keributan di dalam masyarakat. Kalau kita suka musik DJ, jangan keluar sampai 100 volumenya. Ya. Tepuk tangan untuk Dita. Oh, Tika dengan Dita. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada yang Tidak ada? Ada yang mau ditanyakan dulu? Fungsi dari aturan tadi Dita untuk apa? Ya, fungsi aturan tadi untuk apa tadi? Oke, sebagai pedoman dalam bertingkah laku di dalam kehidupan bermasyarakat. Ingat itu tadi ya, itu tujuan dari fungsi dari aturan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke, baik. Ibu bagikan LKPD. LKPD-nya jangan lupa isi nama-nama kelompok, ya, nama-nama kelompok dengan nomor absen. Jangan lupa dengan nomor absennya. Jadi kasih kosong dulu.
Silakan untuk kelompok 1. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 akan membawakan sebuah drama pendek yang bertema melanggar peraturan sekolah, yaitu membawa rokok ke sekolah. Perkenalkan, nama saya Apriska Stabimin Bagu. Saya berperan sebagai siswa biasa. Perkenalkan, nama lengkap saya Madelita Risa Istilatu. Saya berperan sebagai guru mapel dan guru BK. Perkenalkan, nama saya Sania Pradana Taswan. Saya berperan sebagai murid biasa. Perkenalkan, nama saya Audrey Renata Kasabut. Saya berperan sebagai kakak kelas. Perkenalkan, nama saya Idul Anwar Jama. Saya sebagai pelaku yang merokok. Perkenalkan, nama saya Abdul Faga. Saya berperan sebagai yang membawa rokok. Perkenalkan, nama saya Margarita Janika Putri. Saya yang membacakan alur cerita. Inilah drama yang kami bawakan. Pada suatu pagi, ada dua siswa yang bernama Abil dan Arman yang berangkat ke sekolah bincang. Saat di jalan, Abil berbincang ke Arman. Arman, jangan sudah siap-siap baik. Apa? Saya ada bawa rokok ke sekolah. Bentar enggak. Setelah mereka berbincang, sampailah mereka di sekolah. Bel masuk kelas pun berbunyi dan ibu guru masuk ke kelas. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Kalian apa kabar? Baik Bu. Jadi jam pertama ini saya tidak masuk karena saya ada kesibukan lain di luar. Tapi sebentar setelah jam bel istirahat selesai, saya akan masuk. Sebelum saya keluar, saya akan memberikan kalian catatan. Buka buku halaman 33 dan catat. Sebelum saya keluar, kelas amankan kelas. Baik Bu. Setelah itu, lonceng istirahat pun berbunyi dan semua murid keluar, kecuali Adi dan Arman. Setelah mereka memastikan semuanya sudah keluar, Arman pergi menuju pintu kelas. Dan lanjut ke kelas. Setelah proses yang bawah sinar. Dan masih kelas untuk Tanya dan Abdi yang sedang masuk ke kelas, lihat di ruang pintu melakukan adik dan Abdi dan Arman tanya apa ini? Iya. Tanya dan Abdi yang mengetahui bahwa Adik dan Arman, mereka tidak mau mereka tidak mau tahu saat itu bisa. Senin itu masuk ke kelas. Hai, ini kelas baru kok. Iya. Siapa sekali yang berani rokok dalam kelas ini? Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Kenapa ini kelas bawa rokok? Siapa yang berani rokok di dalam kelas ini? Tidak tahu, kayaknya ada yang rokok dalam kelas. Jujur, siapa yang rokok di dalam kelas? Tidak tahu. Karena tidak ada yang mau jujur, jadi saya akan menggeledah kamu ke atas untuk kelas. Ibu, ini rokok dari tasnya Abil. Abil maju. Kenapa kau bawa rokok ke sekolah? Bukan saya saja, Mas. Arman maju. Kenapa kalian berani sekali bawa rokok ke sekolah? Dan saya yang ajak. Abi yang ajak saya. Betul itu Abil? Iya. Kalian tidak bisa dipertahankan. Kalian sudah melanggar peraturan sekolah. Kalian akan dikeluarkan. Setelah mereka ditanya oleh guru, mereka jujur bahwa mereka membawa rokok ke sekolah dan pihak sekolah memutuskan mengeluarkan Arman dan Abil.
Oke, nanti kita sama itu yang harus ya. Oke, baik. Untuk kelompok 1 saya minta untuk kembali. Silakan duduk. Kamu keren, tetap pertahankan itu. Sedangkan untuk teman-teman kelompok lain, kita tunggu pertemuan kali berikut baru kita lanjut untuk presentasi. Tapi semua sudah kerja? Nanti kita waktunya 30 menit sebelum pembelajaran minggu depan itu kita harus presentasikan yang kita kerja hari ini. Silakan kumpul sebentar LKPD-nya kalau sudah selesai. Ya, kira-kira apa yang kamu dapat dari diskusi ini tadi? Siapa yang bisa jawab? Kira-kira apa yang kita dapat dari materi tentang peraturan ini tadi sampai kamu diskusi sampai bisa menghasilkan sebuah karya contoh yang tadi tentang drama ini. Drama yang mereka sampaikan tadi itu tentang drama apa? Oke, siswa yang melanggar tentang aturan sekolah, salah satunya tadi itu ada yang merokok. Kira-kira apa yang kamu dapat dari materi hari ini? Dan apa yang bahwa kita menaati peraturan. Oke, kita itu harus selalu menaati peraturan. Tentang aturan-aturan yang ada. Kenapa? Oke, tentang aturan-aturan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita itu pasti ada di aturan. Pentingnya aturan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi aturan itu sangat penting. Ya, aturan itu sangat penting. Untuk apa tadi itu? Biar kita apa? Harus ada aturan. Untuk apa? Mewujudkan apa tadi? Kesejahteraan. Apa lagi tadi? Keadilan. Keadilan. Biar kita merasa menjaga keadilan, ya. Ketenangan, kedamaian. Oke, jadi kegiatan kita pada siang hari ini sudah selesai. Sebelum itu saya mau tanya dulu, apa itu aturan? Atau apa itu ketaatan peraturan? Ketaatan peraturan tadi. Harus dilaksanakan atau ditaati. Tadi kau ketaatan peraturan. Hitungan yang harus dilakukan oleh masyarakat. Itu fungsi dari aturan. Ketaatan. Suatu ajaran yang dia berikan kepada masyarakat hidup dengan damai. Suatu ajaran yang harus hidup damai. Oke, ada lagi mungkin ketaatan peraturan. Apa di situ tadi? Siapa yang itu tadi? Yang menyeberang sesuai zebra cross, terus saling ke orang tua. Terus apa tadi? Sikap menaati aturan. Sikap yang harus dilaksanakan oleh kita semua. Yes, sikap itu ya. Oke, sebelum itu kita mau refleksi dulu bagaimana kegiatan kita pada hari ini, menyenangkan atau tidak? Seru atau tidak? Seru. Kenapa seru, Nada? Kenapa seru? Karena bisa belajar lebih banyak tentang aturan-aturan yang ada. Oke, banyak belajar tentang aturan-aturan yang ada. Apa lagi? Kenapa kita dapat seru sekali materinya? Seru sekali. Akhirnya apa lagi? Serunya di mana? Ada drama. Oke, ada drama juga, ya. Drama tentang apa tadi itu? Tentang aturan. Eksplisit. Kira-kira apa yang rasakan oleh Krisit pembelajaran hari ini? Senang. Kenapa senang? Tadi lihat drama ini. Oke, ada drama. Selain drama apa lagi? Speaking. Ada ice breaking. Pertahankan tidak ice breaking. Untuk pertemuan berikut harus ada ice breaking atau tidak perlu ice breaking? Oke, harus ada itu ice breaking. Terus, bagaimana kesepakatan kelas di hari ini? Sudah laksanakan atau belum? Sudah. Atau masih ada yang melanggar mungkin tadi? Siapa yang melanggar? Jujur. Oke, tidak ada yang melanggar kesepakatan kelas. Saya harap kesepakatan kelas tetap berjalan dengan baik sesuai kita punya harapan. Karena kesepakatan kelas ini kembali bukan buat dari saya saja, tetapi kamu yang mengusulkan dan kita semua yang harus laksanakan itu kesepakatan kelas. Ya, oke. Untuk itu saya minta semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu wajib. Silakan, Nanda pimpin. Untuk lagu wajib. Oh ya, Agnes. Karena Nanda tadi sudah doa. Jadi sekarang Agnes pimpin satu lagu wajib. 1,
dengan doa. Karena tadi yang pimpin itu yang agama Katolik, dan sekarang karena kita di dalam kelas 8A itu memiliki keberagaman agama, maka kita itu harus bisa saling toleransi. Saya minta kita pimpin kita doa. Bapak Ibu Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dan izinkanlah saya untuk memimpin doa ini secara iman Islam. Doa dimulai. Untuk orang terus, amin. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih atas segala perlindungan yang telah Engkau berikan kepada kami dari awal pelajaran hingga akhir pembelajaran hari ini. Semoga pelajaran yang telah kami dapat hari ini berguna untuk kami di masa depan. Amin. Doa selesai.